Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita di pagi yang cerah ini selalu mendapatkan rezeki dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dilindungi, kita selalu dibahagiakan dengan rahmat-rahmatnya yang agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, saya sekarang masih berada di kebun karena hari Sabtu ini saya tidak mengirim kue ke sekolah-sekolah seperti biasanya. Sekolah kan sekarang full day school, jadi untuk hari Sabtu dan Minggu kan libur. Jadi kuenya ke sekolah juga libur, tapi yang ke bakul-bakul, ke lijo-lijo, tukang sayur itu masih tetap, alhamdulillah. Untuk kali ini saya ingin menanggapi dari channel Dodi Sefriadi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Dek Dodi ya. Saya perlu ada penjelasan sedikit kepada Dek Dodi khususnya atau kepada semuanya, bahwa Dek Dodi pernah mereaksi dari pernyataan Dek Samsudin, pengobatan alternatif Blitar itu kan yang sekarang lagi viral berselisih dengan pesulap merah. Tentang ucapannya yaitu ketika itu dengan Pak Purnomo sang polisi yang viral itu juga, nama channelnya Purnomo Belajar Baik ya. Alhamdulillah orangnya Pak Purnomo itu memang saya katakan orang baik juga, banyak membantu orang dan orangnya lomo atau dermawan sekali. Orangnya juga jujur, rendah hati dan lain-lain. Alhamdulillah saya angkat jempol kepada Pak Purnomo. Salam dari saya Pak Purnomo, Abdul Mujib, petani YouTube dari Mojokerto. Salam kenal. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan di dunia ini entah kapan, atau setidaknya ya mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Purnomo. Untuk tanggapan Dek Dodi Sefriadi kepada Gus Samsudin tentang pernyataannya yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang baik sebaik-baiknya, sebaik dengan sempurna. Kira-kira saya katakan begitu ya, saya terjemahkan sendiri. Itu seperti itu, di dunia ini bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Kalau saya, Dek Dodi ya, saya mengatakan Gus Samsudin tidak terlalu salah. Cuman itu harus ada penjelasan. Setiap nabi, bahkan Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketuanya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Otomatis Allah itu memilih enggak sembarangan. Dipilih Allah manusia-manusia yang sempurna. Tapi maaf, ini kan tingkatan manusia yang sempurna, bukan maha sempurna. Yang maha sempurna itu adalah Allah, yang tidak memiliki sedikit pun kekurangan, kesalahan, dan lain-lain. Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, itu jelas memiliki sifat-sifat yang mulia. Sekalipun Allah bikin penyakit, itu tetap membawa keberkahan sendiri penyakit itu. Itulah sifat Allah. Yang jelek pun menjadi baik.
Lain dengan manusia biasa seperti kita. Yang jelek ya tetap aja jelek. Cuman kalau Nabi itu yang salah pun, yang jelek pun akan menjadi keberkahan tersendiri. Bahkan akan memunculkan hukum-hukum baru. Hukum fikih atau hukum hakikat. Begitu. Jadi kalau Dek Samsudin pernah mengatakan bahwa Rasulullah sendiri saja pernah melakukan kesalahan, memang iya. Saya juga mengakui itu beberapa kali. Seperti halnya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal, mati, kemudian anaknya meminta surbannya Rasulullah untuk dipakai sebagai penutup. Itu dikabulkan kok oleh Rasulullah. Padahal sahabat-sahabat yang lain itu menolak. Sahabat yang lain protes kepada Rasulullah. Jangan melakukan itu. Kemudian Rasulullah menyolati. Padahal itu ketua munafik ya. Ketua orang yang selalu menghujat dan membuli Rasulullah. Tapi begitu baiknya akhlak Rasulullah sehingga mati pun itu masih disolati. Tapi sahabat yang lain, terutama Umar bin Khattab, itu kemudian menghalangi Rasulullah. Apa yang terjadi kemudian? Allah menurunkan ayat agar Rasulullah jangan lagi menyolati orang-orang kafir dan munafik. Kan begitu. Jadi artinya Allah itu mengatakan secara tidak langsung atau ada yang tersirat di situ, Muhammad kamu salah. Tapi kesalahan Rasulullah saat itu kan tidak salah mutlak seperti kesalahan kita. Kita ini menyengaja salah, tapi Rasulullah saat itu memilih karena belum ada hukum saat itu bahwa tidak boleh menyolati orang-orang kafir dan munafik. Kan begitu, belum ada hukum yang datang. Jadi kesalahan Rasulullah justru menimbulkan hukum baru di dalam fikih. Begitu Dek Dodi, bukan Rasulullah tidak pernah salah. Memang Rasulullah dibuat salah oleh Allah agar Allah menurunkan hukum yang baru. Kemudian pernah kan juga Rasulullah bangun kesiangan, janjian sama Bilal. Kemudian Bilal itu berjanji untuk membangunkan Rasulullah di satu safar, ya kan begitu pernah terjadi itu. Akhirnya Rasulullah kesiangan, Bilal dan sahabat-sahabat yang lain juga kesiangan sampai matahari menyengat, barulah mereka terbangunkan oleh sengatan matahari itu. Terus Rasulullah negor kepada Bilal. Tapi Bilal ya berkilah pinter juga. Lah, artinya apa? Itu Allah menidurkan Rasulullah berserta semua sahabat yang ikut dalam rombongan Rasulullah saat itu. Karena Allah menidurkan mereka dengan nyenyak sekali karena disebabkan kecapean dan sebagainya. Kemudian memang dibuat pulas tidur mereka, padahal Rasulullah itu orang yang tidak suka tidur. Jadi tidurnya sedikit sekali, tapi saat itu dibuat pulas oleh Allah agar Allah menurunkan satu hukum tentang kodoknya sholat subuh. Kan begitu Dik Dodi. Jadi harus ada penjelasan, itu saja. Dik Udin tidak salah dalam mengatakan karena kejadian ini ada. Terus pernah juga Rasulullah sholat duhur insya Allah itu 2 rakaat. Kemudian tanpa baca wirid terus Rasulullah
mau pulang. Terus ada seorang sahabat A'rabi itu menanyakan kepada Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain itu biasanya kalah sungkan. Kalau mau protes yang bertanya tapi nadanya itu protes itu sungkan sekali. Tapi orang A'rabi, orang Bedui itu wis ya rada-rada dablek gitu loh kepada Rasulullah itu. Akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini merupakan rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah, atau memang engkau lupa?" Apa jawab Rasulullah saat itu yang sudah ada di pintu masjid? Tidak, aku tidak lupa, tapi aku dibuat lupa oleh Allah. Terus apa yang terjadi? Engkau sholat 2 rakaat ya Rasulullah, sedangkan zuhur adalah 4 rakaat. Kemudian Rasulullah menoleh kepada kembali berbalik badan, kembali masuk ke masjid lagi, kemudian menanyakan kepada sahabat yang lain, benarkah yang dikatakan oleh Dzulyadain ini? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah kembali ke mihrabnya, terus melanjutkan menambahi dengan 2 rakaat lagi. Itu Dodi Sefriadi ya. Jadi Anda itu ya jangan terlalu menutup mata lah. Kalau kamu mengatakan Rasulullah itu orang yang sempurna, memang saya akui juga orang yang sempurna, tapi di tingkat manusia. Bukan sempurna yang seperti sempurnanya Tuhan, yang maha sempurna, yang tidak punya kesalahan, kekurangan, celah, dan apa-apa sedikit pun tidak punya. Manusia tetap aja bisa lupa, bisa salah. Tapi kesalahan para nabi itu biasanya untuk memunculkan hukum-hukum baru atau sunnah-sunnah yang baru. Jadi ini penjelasannya. Hanya saja kemarin Udin itu tidak menjelaskan seperti ini, akan bisa menimbulkan salah paham di benak orang-orang nanti. Jadi itu saja, mohon maaf kalau ada kekurangan saya, ya memang ilmu saya terbatas, tapi setidaknya saya sudah memberikan penjelasan kepada Dodi Sefriadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.